Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Sobat Anime. Oke, pada video kali ini saya akan mereview salah satu anime dengan genre cerita yang menarik, yaitu anime Hyoka. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik terlebih dahulu tombol subscribe ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya ya, agar kalian selalu mendapatkan update notifikasi bila ada video baru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan saja pembahasannya ya. Sebelum saya mereview anime ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang anime Hyoka ini. Jadi, Hyoka ini merupakan anime adaptasi dari novel misteri Jepang yang ditulis oleh Honobu Yonezawa, dan untuk animenya digarap oleh studio Kyoto Animation. Setelah saya menjelaskan sedikit profil dari anime ini, sekarang akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan dari anime ini ya. Kelebihan pertama, cerita. Anime ini sendiri bercerita tentang kisah 4 anak SMA yang memiliki klub sastra klasik yang beranggotakan Oreki, Satoshi, Chitanda, dan Mayaka. Cerita dari anime ini berawal ketika kakak dari Oreki yang bernama Oreki Tomoe meminta adiknya untuk bergabung dalam klub sastra klasik. Alasan mengapa kakaknya menyuruh Oreki agar bergabung dengan klub tersebut yaitu agar klub sastra klasik tidak dibubarkan oleh pihak sekolah dan bisa tetap ada ya. Karena terdapat peraturan di sekolah Oreki di mana jika suatu klub memiliki anggota yang terlalu sedikit atau bahkan tidak memiliki anggota, maka klub tersebut akan dibubarkan ya. Alasan mengapa pihak sekolah melakukan hal ini yaitu agar biaya yang dikeluarkan untuk klub-klub di sekolah ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu memakan banyak biaya ya. Pada awalnya, Oreki sendiri tidak mau menuruti keinginan kakaknya ini karena memang Oreki sendiri memiliki prinsip atau sikap yaitu sikap selalu berusaha untuk menghemat energinya. Namun setelah dibujuk oleh kakaknya, akhirnya dia pun mau untuk bergabung dengan klub sastra klasik. Jika dilihat sekilas, mungkin plot cerita dari anime ini terlihat biasa-biasa saja ya, dan tidak ada keistimewaannya. Namun, ketika kalian sudah menonton animenya, maka kalian akan terkejut sekaligus senang dengan plot cerita dari anime ini. Anime ini sendiri memiliki keunikan di mana setiap masalah yang muncul di dalam anime ini, meskipun masalah tersebut terlihat biasa-biasa saja atau sepele, namun bisa dieksekusi menjadi lebih menarik oleh pihak studio ya. Anime ini mempunyai kelebihan di mana cerita dari anime ini bisa dibilang santai dan mungkin bisa relate atau bisa nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai penonton ya. Karena memang anime ini menceritakan keseharian dari karakter-karakter yang ada di anime ini. Hal ini bisa dibilang wajar mengingat anime ini mempunyai genre slice of life, di mana anime yang mempunyai genre ini biasanya memiliki cerita yang santai dan tenang karena memang menceritakan kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa relate dengan penonton ya. Saya sendiri sangat mengapresiasi studio Kyoto Animation karena sudah menggarap anime ini dengan sangat baik, di mana karena kehebatan dari studio ini bisa membuat kita seakan-akan merasakan langsung setiap kejadian yang ada di anime ini ya. Akan tetapi, meskipun anime ini memiliki cerita yang santai, anime ini tidak akan membuat kalian merasa bosan ya. Karena di anime ini disajikan unsur-unsur misteri yang sangat menarik untuk diikuti ya. Dimana untuk setiap misteri yang ada di anime ini mengharuskan penonton untuk diteliti dalam memperhatikan setiap detail dalam anime ini agar bisa mengetahui solusi dari setiap misteri yang ada ya. Dimana misteri di anime ini bisa membuat kita sebagai penonton merasa penasaran dengan jawaban dari setiap misteri yang ada di anime ini. Intinya, cerita dari anime ini sangat menarik untuk diikuti karena menyajikan cerita yang santai, akan tapi tidak akan membuat penonton merasa bosan ya. Grafis. Setelah membahas cerita dari anime ini, saya akan membahas kualitas grafis dari anime ini. Cerita dan grafis dari suatu anime bisa dibilang tidak dapat dipisahkan ya, karena memang kedua unsur ini sangat berperan penting untuk menentukan atau membuat suatu anime menjadi bagus. Dan hal ini disadari oleh Kyoto Animation, di mana studio Kyoto Animation sangatlah hebat dan berpengalaman dalam membuat suatu anime dengan grafis yang memukau. Contohnya saja yaitu anime Violet Evergarden yang mempunyai kualitas grafis yang sangat cantik dan memukau ya. Grafis yang disajikan di anime ini bisa dibilang sangatlah bagus, indah, dan cocok untuk mendukung cerita dari anime ini ya.
Jika kalian penasaran dengan kualitas grafis dari anime ini, kalian bisa lihat saja sedikit cuplikan dari anime ini yang akan saya tampilkan ya, agar kalian semakin yakin tentang seberapa bagusnya grafis dari anime ini. Dan juga untuk mengetahui kualitas grafis dari anime ini, jangan lupa untuk ditonton di resolusi 720p atau 1080p ya, agar semakin memanjakan mata ya. Jadi intinya kualitas grafis dari anime ini sangatlah memukau, bagus, dan memiliki kualitas grafis yang di atas rata-rata ya. Studio Kyoto Animation memang sangat ahli dalam membuat anime dan grafis yang memukau ya. 3. Konflik. Meskipun anime ini mempunyai cerita yang santai, tapi bukan berarti anime ini tidak mempunyai konflik di dalam ceritanya. Di beberapa episode di anime ini, kalian bisa melihat konflik yang terjadi di anime ini, mulai konflik yang bersifat kecil seperti konflik antar teman, dan konflik yang bersifat besar seperti konflik antar guru dan murid. Dimana konflik ini mempunyai tujuan yaitu untuk membuat cerita di anime ini lebih menarik dan bisa relate dengan kehidupan kita sebagai penonton ya. Karena kan yang namanya kehidupan manusia pasti akan selalu mempunyai konflik yang akan mengiringi perjalanan setiap manusia ya. Wanjay. 4. Karakter dan penokohannya. Saya sendiri jujur suka dengan setiap karakter yang ada di anime ini, karena setiap karakter digambarkan dengan ciri khasnya masing-masing, dan hal ini membuat setiap karakter terasa hidup ya. Bahkan kakak dari Oreki sendiri, meskipun belum pernah ditampilkan bagaimana wajah dari kakaknya tersebut, namun pihak studio bisa membuat kakak dari Oreki ini tetap mempunyai peranan dan karisma yang sangat penting dan bagus dalam cerita di anime ini ya. Jadi, setiap karakter yang ada di anime ini mempunyai peranan yang penting dan tidak ada karakter yang sia-sia di anime ini ya. Kelima, pesan dan makna. Kelebihan terakhir dari anime ini yaitu dari pesan dan makna dari setiap kejadian di anime ini. Tentu saja, untuk bagian pesan dan makna pada anime ini mungkin akan berbeda-beda setiap orang dalam memahaminya ya. Karena memang pihak studio sendiri sengaja melakukan hal ini agar penonton bisa mengambil makna dan pesan yang terdapat dalam anime ini dengan sendirinya ya. Salah satu pesan dan makna yang saya suka dari anime ini yaitu pesan di mana kita diharuskan untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena jika kita merupakan pribadi yang lemah, maka kita akan selalu ditindas oleh orang-orang yang jauh lebih kuat dari kita. Sebaliknya, jika kita mempunyai kepribadian yang kuat, maka kita akan terhindar dari penindasan. Dan hal ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan nyata ya. Setelah saya membahas kelebihan dari anime ini, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari anime ini ya. Kekurangan pertama yaitu alurnya yang agak lambat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, anime ini mempunyai cerita yang santai dan tenang, di mana hal ini mungkin saja bagi sebagian orang atau bagi beberapa orang akan merasa bosan dan kurang suka dengan anime ini. Saya sendiri juga jujur pada saat pertama kali menonton anime ini merasakan bahwa anime ini mempunyai alur cerita yang agak lambat. Dimana alur cerita yang agak lambat ini mungkin akan membuat sebagian orang merasakan bahwa anime ini membosankan dan membuat ngantuk ya. Untuk hal ini saya juga pernah menanyakan pada teman saya ya, dimana jawaban dari teman saya juga hampir sama, yaitu anime ini memang mempunyai alur yang agak lambat ya, alur cerita yang agak lambat dan membuat teman saya mengantuk, dan bahkan teman saya tersebut sempat berhenti untuk menonton anime ini karena kehilangan motivasi dan semangat ketika menonton anime ini ya. Ada-ada aja. Intinya alur cerita dari anime ini mungkin bagi yang belum terbiasa akan merasa bosan dan jenuh ketika menonton anime ini karena memang alurnya yang santai dan terkesan lambat ya. 2. Fanservice yang kurang banyak. Fanservice yang saya maksud yaitu fanservice yang berfungsi untuk menghibur penonton seperti dengan adegan komedi, romance, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian berpikir adegan fanservice yang saya maksud itu adegan mesum, maka kalian harus segera bertobat ya. Jadi, fanservice di anime ini bisa dibilang kurang banyak, dimana seperti yang kita tahu, fanservice sendiri bertujuan untuk menghibur penonton agar tidak merasa bosan dan menjadi betah
ketika sedang menonton anime ya. Akan tetapi faster pace yang ada di anime ini bisa dibilang sedikit sekali dan kurang banyak ya. Mungkin hanya ada beberapa faster pace yang ada di anime ini, yaitu adegan komedi yang cukup menghibur meskipun tidak terlalu banyak, dan tambahan sedikit bumbu romance yang cukup menarik dan bikin penonton tersenyum dengan sendirinya ya, dan sekaligus membuat penonton merasa gregetan dengan adegan romansnya. Coba deh kalian nonton saja anime ini ya, agar bisa mengetahui dan merasakan seberapa greget romance di anime ini. Akan tetapi tetap menurut saya ya, faster pace di anime ini agak kurang banyak, dimana saya sendiri berharap untuk anime ini agar mempunyai adegan faster pace yang lebih banyak. Namun tetap harus pas dan sesuai takarannya ya, jadi tidak berlebihan ya. Karena saya sendiri juga merasakan bahwa jika suatu anime memiliki faster pace yang terlalu banyak, maka akan membuat anime tersebut terasa biasa-biasa saja karena terlalu mengandalkan faster pace ya. Oke, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari anime Hyoka menurut saya ya. Mungkin kalau disuruh memberikan skor, maka saya akan memberikan skor 8,3 dari 10 untuk anime ini ya. Sekali lagi saya tekankan kepada kalian semua agar tidak terlalu menjadikan review dari seseorang untuk menentukan seberapa bagus suatu anime ya. Karena memang yang namanya selera setiap orang itu pasti berbeda-beda ya, dan tidak sama. Jadi saya sarankan kalian langsung buktikan saja apakah anime ini bagus atau tidak dengan cara menonton langsung anime ini ya. Jika kalian tertarik untuk menonton anime ini, kalian bisa langsung saja menonton anime ini di YouTube Mus Indonesia ya. Ketikkan saja Hyoka Mus Indonesia di pencarian YouTube ya. Nanti akan langsung keluar anime Hyoka ini ya. Tentu saja anime Hyoka yang ditayangkan di Mus Indonesia ini sudah memiliki subtitle Indonesia gratis dan legal tentunya ya. Selain Hyoka, masih banyak anime keren lainnya yang ditayangkan di Mus Indonesia, seperti anime Tokyo Revengers yang langganan masuk trending YouTube ya. Jadi, kalian harus segera menonton anime yang ada di Mus Indonesia ini sebelum lisensi dari anime tersebut dicabut dan tidak bisa ditonton lagi ya. Jika kalian menonton di Mus Indonesia, maka kalian juga berperan untuk mensupport YouTube dari Mus Indonesia agar bisa lebih banyak lagi anime legal yang bisa ditayangkan ya, secara gratis dan subtitle Indonesia tentunya ya. Jika kalian punya pendapat sendiri tentang anime ini, silakan kalian sampaikan saja di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya ya, agar kalian mendapatkan update notifikasi bila ada video baru dari channel ini. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.